Jujur nih, Dokter Mea, apa pelajaran terbesar yang Dokter Mea dapatkan dari perjalanan dokter selama di Gaza? Saya kebetulan sepulangnya dari Gaza ke sini, ada mungkin yang mengatakan bahwa kami pulang kenapa dokter takut ya gitu. Jadi pada saat kami mau pulang, WHO kemudian menjemput kami ya. Kami kebetulan pada saat itu kami kumpul di meja makan dengan teman-teman staf lokal dan ada dokter yang kemudian datang. Saya bilang sama mereka bahwa kami tidak melarikan diri, tapi kami pulang adalah untuk mensyiarkan apa yang kami alami di sini. Itu adalah titik awal perjuangan kami di Indonesia. Tapi yang tepat adalah, Mbak, bukan kita yang menolong mereka, tapi mereka yang menolong kita, yang orang-orang yang tidak tahu diri ini. Bagaimana bersyukur? Kita tidak pernah bersyukur. Memang orang-orang kita yang hidup dengan sangat nyaman ini, pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah. Begitu merasa bahwa kita sangat susah, tapi mereka sangat susah, lebih susah dari kita. Mereka harus hidup dengan kelaparan, tapi juga kena serangan. Hidup tidak pernah ada yang aman, Mbak, di situ. Lalu bagaimana mereka melangsungkan hidup mereka, itu juga saya dan teman-teman semua itu merasakan pelajaran itu. Hari ini mereka kehilangan beberapa sanak saudara, ibu mereka, bapak mereka, anak mereka, saudara mereka. 1 hari, 2 hari mereka hidup dengan segala duka cita mereka. Tapi besoknya, Mbak, mereka tetap hidup jalan. Jadi ada satu yang keluarganya syahid. Saya ketemu waktu itu di ruang emergensi. Waktu itu dia kena. Kamu sekarang tinggal sama siapa? Saya dengan paman saya. Ya, saya mau bagaimana lagi? Tapi kan syahid itu pasti akan utama. Tapi yang pasti saya tetap harus hidup, dokter. Itu anak kecil, Mbak. Saya diajarin sama anak kecil. Dan saya, yang tadinya saya memang kebetulan memang badan besar, tapi kayaknya cengeng banget ya. Habis itu saya langsung hapus air mata saya. Karena saya malu dengan dia. Jadi pada intinya adalah bukan kita, Mbak, yang nolong mereka. Manusia terkuat di bumi ini adalah masyarakat Gaza. Justru mereka yang ngasih pelajaran ke kita ya. Betul. Jadi justru yang masuk ke Gaza ini, teman-teman yang masuk ke Gaza ini justru mereka sebenarnya harus siap. Bukan sebuah kebanggaan untuk masuk ke dalam Gaza. Tapi justru ini adalah pekerjaan yang berat setelah kamu keluar dari Gaza. Saya pernah masuk Gaza, saya pernah mengobati mereka, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana beban yang ada di pundak teman-teman yang habis masuk Gaza saat itu kemudian keluar, kamu siap nggak untuk mensiarkan apa yang terjadi dan perilaku kamu, sebenarnya kamu siap nggak untuk itu? Jadi bukan hanya menyandang ex relawan Gaza. Malu, Mbak, kita tuh malu banget sama mereka. Jadi pada saat bom, oke, mereka kaget. Kita pernah melihat pada saat itu bom. Saking seringnya kita sudah melihat itu, kita pernah melihat itu pesawat itu terbang rendah dan kemudian mengeluarkan flare. Jadi seperti kayak di media sosial, lalu kemudian gak berapa lama muncullah bom yang ada di dekat kita dan oh gitu. Tapi kita melihat mereka tidak, jadi kalaupun mereka panik, kita pasti panik. Tapi karena mereka sudah terbiasa. Dan akhirnya kita pun menjadi terbiasa untuk itu. Yang ada adalah kita nanyanya begini lagi. Kok tumben hari ini bomnya dikit? Oh. Jadi saking terbiasanya kita seperti itu. Terbiasanya. Sudah menerima ya, dengan kondisi seperti itu. Keikhlasan itu ada di situ loh. Dan tingkat kepasrahan itu ada di situ. Pernah teman kami satu tim, itu harusnya keluar. Tapi kemudian dibatalin karena tidak disetujui oleh Israel. Dia menunggu kemudian seminggu kemudian untuk pulang. Harus pasrah. Gitu. Dengan kondisi apapun ya? Dengan kondisi apapun. Kalau untuk makan dan juga keseharian dokter di sana, itu kan kemarin juga sempat ada informasi, sempat ada berita, semuanya diblokir, tidak boleh ada yang masuk. Itu gimana, dokter, akhirnya?
Mana pada saat puasa? 2 hari sebelum kami masuk, itu kan tanggal 4 kami masuk. Ya. Tanggal 2 itu sudah mulai diblokade. Kemanusiaan itu diblok, tidak boleh masuk. Kami kebetulan dari Jakarta itu membawa bekal makanan-makanan keringnya. Begitu banyak tuh, berapa tas gitu. Kami merasakan juga tuh Mbak, nggak makan daging. Kami merasakan juga tuh bagaimana susahnya, dan kebetulan kami bawa makanan beli dari Jordan, daging-dagingan apa segala macam. Tapi ya itu, karena kami tidak menyangka akan adanya Blokade. serangan lagi. Oh, serangan. Dan ternyata itu adalah akhir dari kami makan daging pada saat itu. Jadi ya, pelajaran yang kami terima itu sangat luar biasa ya Mbak ya. Jadi ya, oh ternyata itu. Jadi itu tadi, memang kalau kamu mau kurus kamu harus ke Gaza. Jadi kita jadi ada kayak ini ya. Ya memang saya sempat kurus, tapi pas balik lagi ke Indonesia ya begini lagi. Jadi tapi ya itu tadi, mengajarkan kita bagaimana bersyukur. Dan kita sampai ke Jordan Mbak, itu kan makanan berlimpah pada saat kita keluar. Kita bingung mau makan apa. Karena di dalam pikiran kita adalah, andai kata teman-teman yang ada di sini, andai kata mereka bisa sampai ke sini, mereka bisa makan ini. Justru yang dipikirkan orang-orang yang di sana. Iya. Sebenarnya apa sih dok yang tidak diketahui oleh warga Gaza? Menurut Dokter Mea, apa yang harusnya dipahami oleh masyarakat Indonesia soal kondisi Gaza saat ini? Itu yang saya harusnya memang masyarakat Indonesia ini harusnya diberikan rasa percaya. Kadang-kadang sudah mulai underestimate bahwa apa yang ditunjukkan di media sosial itu, ini mau narik donasi. Mereka harusnya mencari satu lembaga, saya tidak bilang Mercy, saya tidak bilang siapapun. Percayalah kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang ada di dalamnya, atau pernah ada di dalamnya, atau memang secara terbukti memang menyalurkan donasi atau apa. Tapi karena sudah mulai underestimate, mereka tidak percaya. Ini salah nih, ini nggak mungkin, ini pasti agar donasi naik. Padahal sebenarnya tidak begitu. Apa yang dialami oleh masyarakat Gaza itu menurut pengalaman kami yang ada di sana memang seperti ethnic cleansing. Apalagi pada saat sekarang, mereka bisa akibat penjajah ini merasa bahwa ada salah satu pemimpin yang itu ada di dalam satu komunitas 1000, ataupun misalnya ada satu, ini salah satu contoh, mereka bisa mengorbankan 1000 orang itu untuk satu. Itu adalah sebenarnya apa yang kami rasakan pada saat, dan kami alami, kami lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak terkena imbasnya. Satu hari sebelum Lebaran, yang harusnya masyarakat menikmati takbirannya, malam takbirannya, yang di Indonesia dengan segala beduk bertalu-talu, kami justru harus melihat dan mengalami sendiri bagaimana anak-anak harus masuk ke dalam ruang emergensi, bagaimana ada yang masuk ke dalam ruang jenazah, karena pada saat itu ada bom sekitar jaraknya 500 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Tidak langsung syahid anak-anak kecil itu, tapi mereka harus mengalami kuping hancur, tapi tidak ada nangis loh, Mbak. Tidak ada nangis. Dan saking tidak dirasakannya kan? Tapi dia ya mungkin dia tidak merasakan, tapi dia melihat sih ke kita. Saya hanya bilang, teman-teman di ruang emergensi, saya sibuk, saya melihat, mengamati dengan kamera saya sendiri untuk saya laporkan kepada pusat. Oh ya Allah, saya nggak sanggup kalau saya menjadi mereka. Makanya itu saya bilang bahwa mereka adalah manusia terkuat di muka bumi ini, adalah mereka gitu. Kamu besok nih mau Lebaran nih, tapi malam ini ada yang kehilangan keluarga, ada yang kesakitan, ada yang itu, tapi mereka kok bisa besoknya tetap merayakan Lebaran. Padahal ada salah satu keluarga yang kemudian beberapa hari sebelumnya itu
terkena serangan bom, syahid. Tapi kok ya bisa pas ketemu di rumah sakit, dia habis mengantarkan makanan buat anaknya. Tapi mereka tetap dengan baju terbaiknya. Karena mereka mau siap syahid ya Mbak ya. Jadi mereka tetap merasakan bahwa Idul Fitri ini adalah suatu anugerah yang mereka sudah masih bisa dapatkan hari ini. Kami nggak usah khawatir, karena hari esok itu sudah ada Allah yang menentukan. Kami Mbak yang ditolong mereka, bukan kita yang menolong mereka. Apa harapan dokter untuk warga Gaza saat ini? Mereka merdeka Mbak. Mereka bisa hidup kayak kita. Harapan saya juga masyarakat Indonesia paham akan tragedi apa yang terjadi di dalam Gaza. Tidak hanya kami Mercy yang merasa memiliki rumah sakit Indonesia, tapi semua masyarakat Indonesia harus memiliki rumah sakit Indonesia ini. Karena ini mungkin tidak berdonasi, tapi ada doa-doa dan kita punya connect. Saya Mercy kepengen bahwa nggak hanya Mercy aja yang punya relasi yang kuat sama mereka. Tapi kita kepengen semua masyarakat juga sama seperti kita yang pernah masuk. Harapannya adalah kita semua berdoa sama-sama agar mereka merdeka. Mereka bisa merasakan juga apa yang kita rasakan, begitu bahagianya tinggal di Indonesia. Oke, Dokter Mea dan juga Mercy, yang sudah dilakukan selama kembali ke Indonesia, syiarnya bagaimana agar masyarakat Indonesia paling tidak mengetahui atau melek terkait kondisi Gaza saat ini? Lihatlah berita-berita yang terpercaya menurut mereka, yang benar-benar nyata ada di lapangan. Bisa melihat dari lembaga manapun, juga termasuk dari Mercy. Syiarkan kembali apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah itu bisa kembali disiarkan. Itu sih peran kita sebenarnya saat ini untuk mereka. Kami berjanji kepada mereka bahwa nanti kami pulang, kami akan siarkan terus apapun tentang mereka. Dan mereka minta pertolongan kami saat ini. Kita tidak tahu ke depan Allah akan memberikan kita jalan hidup seperti apa, tapi setidaknya kita tahu bahwa memudahkan pekerjaan atau menolong orang lain, Allah itu juga pasti akan menolong kita. Amin. Kalau untuk Tribuners yang sedang menyaksikan obrolan kita malam hari ini dan mereka tertarik, terinspirasi untuk ikut andil, untuk ikut menolong, entah itu Mercy maupun warga Gaza sendiri, gimana caranya, dokter? Lihat Instagramnya atau media sosial ataupun YouTube atau apapun dari Mercy, silakan siarkan. Mereka lihat dulu, tapi jangan langsung siarkan, tapi mereka lihat dulu, pahami dulu, silakan disiarkan. Dan mau kenalan dengan Mercy pun silakan. Tapi apakah Mercy juga terbuka untuk masyarakat umum? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya? Itu yang memang kadang tidak kenal maka tak sayang ya Mbak. Tapi itu yang sekarang saatnya memang kita sebagai umat manusia pada saat ini memang kita harus saling tolong menolong ya. Dan mudah-mudahan saya dan teman-teman sampai saat ini tidak pernah bosan-bosannya menceritakan tentang pengalaman, tidak hanya di Gaza, tapi kepada negara-negara atau daerah-daerah manapun yang terkena seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap saling tolong-menolong saja sih. Luar biasa, dokter. Obrolan kita malam hari ini sangat menyentuh hati karena Justin bisa ngobrol bareng dengan Dokter Mea yang langsung terjun ke lokasi yang mungkin suatu hari nanti Dokter Mea akan kembali lagi ke sana. Insya Allah. Insya Allah akan kembali lagi ke sana. Untuk Tribuners juga bisa menyaksikan update terkini ya pastinya. Entah itu melalui media sosial Mercy ataupun media pemberitaan yang lain, bisa terus update bagaimana kondisi Gaza saat ini. Yang tentunya Dokter Mea juga masih terus update, masih terus berkomunikasi dengan warga Gaza. Insya Allah. Hubungan dengan warga Gaza pun baik. Sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Kalau misalnya teman-teman Tribuners ingin juga pengen tahu lebih dekat, silahkan datang ke kantor Mercy. Kami akan sangat terbuka. Sangat terbuka tentunya Tribuners. Barangkali ada yang minat untuk belajar pastinya ya. Iya, silahkan. Melalui Mercy. Dan kalau sudah masuk ke Mercy, apakah nanti juga akan ada kesempatan untuk berangkat ke sana? Bisa. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalnya Allah udah izinkan, pasti akan berangkat. Oke, Dokter Mea. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak. Berkenan hadir, berbagi cerita
pengalaman yang luar biasa tentunya ya yang dialami oleh Dokter Mea Alhamdulillah. sendiri. Banyak pelajaran yang diambil oleh Dokter Mea dan ditularkan ke kita Tribuners. Dokter Meati Francisca, terima Ya. kasih banyak waktunya sudah